Kita melanjutkan materi kemarin, solid principle ya. Ini untuk bagian keduanya. Untuk bagian keduanya berarti tinggal I dan D-nya ya. I-nya adalah interface segregation, sama D-nya adalah dependency injection. Nah, yang pertama interface segregation. Jadi interface segregation itu apa sih? Bagaimana kita mendesain sebuah code kita ya, untuk yang namanya menghindari namanya force depend dari sebuah metode. Jadi ingat kalau kemarin kita belajar interface kita bisa gunakan untuk behavior dari kelas kita. Tapi ingat ketika kita membuat sebuah interface ya, kita nggak boleh sembarangan membuat sebuah metode di dalamnya. Maksudnya gimana? Maksudnya fungsional atau fungsi yang wajib yang ada di dalam interface itu harus sesuai dengan kelas yang membutuhkan ya. Jangan sampai kita bikin ada beberapa abstrak metode di dalam interface, tapi ternyata kelas itu nggak butuh semuanya, katakanlah hanya butuh salah satunya. Nanti antara metode satu dengan metode lainnya sebenarnya nggak bisa, jadi nggak berhubungan ya, tapi kalian paksakan buat dalam satu interface ya. Solusinya gimana? Kalian harus split ya, pisahkan menjadi small interface atau lebih spesifik menjadi satu atau beberapa interface ya. Tidak boleh dijadikan satu ya. Nah, contohnya nih, misal kita punya untuk interface payment. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa metode ya. Ada initiate payment, ada status, cek status, get payment, initial loan settlement, dan initiate repayment ya. Total ada 5 metode di dalam paymentnya dengan different type ya, ini pasti ya. Ada yang bentuknya void, ada yang object, ada list object, ada void ya. Nah, interface payment ini diimplement ke sebuah kelas namanya bank payment ya. Ketika kita implement, jelas ya, kita wajib melakukan overriding ya, karena semua abstrak method ya di dalam payment interface. Makanya sekarang terbuatlah ada 5 metode sesuai dengan di interface tadi, ada 5: initiate payment, status, get payment, initial statement, dan initiate repayment ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, apakah bank payment ini butuh semua metode ini? Apakah butuh semua metode ini? Siapa ya? Enggak ya? Enggak ya? Enggak butuh semua ini. Ada beberapa yang mungkin enggak relevan atau enggak sesuai dengan kelas bank payment yang kita punya. Contohnya ya, bank payment kelas sama loan payment kelas ya nanti ya. Implement untuk unrelevant method. Bisa jadi ya ketika bank payment ya udah tipenya hanya bank, nggak ada initiate payment, atau mungkin nggak ada get paymentnya. Kita nggak perlu ada initiate loan settlement ya, settlement. Kalau bank payment ya hanya debit ya, biasanya debit cash ya, nggak ada istilah prepayment juga. Terus pindah ke loan payment class, coba diperhatikan. Nah, ketika kita ngomongin loan ya, nggak mungkin ada initiate payment ya, nggak mungkin ada nabung di awal ya. Namanya aja payment kredit ya, kredit bukan debit ya, pasti nggak ada initiate payment ya. Nah, terus gimana solusinya? Solusinya kita bisa buatkan beberapa interface ya. Kita pisah untuk list payment, get payment sendiri, settable payment, repayable payment, initiable payment, sama status payment. Nah, kalau dibuat seperti ini, kita bisa gunakan sesuai dengan
kebutuhan kelasnya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ketika block payment kita pasti hanya butuh initiate payment, status sama get paymentnya aja. Gak butuh yang namanya loan settlement dan repayment. Sedangkan untuk loan payment kita akan gunakan untuk status masih kita gunakan, get paymentnya, settable payment sama repayable ya, repaymentnya. Ini sesuai dengan kebutuhan dari kelasnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk interface segregation. Kalau semisal kita nggak yakin ya bahwa metode yang akan kita buat itu ada relasi atau hubungan dengan metode lain yang akan dipakai dalam sebuah kelas, ya paling benar ya kalian split aja, ya kalian pisah berdasarkan fungsionalnya aja, daripada nanti ketika kalian buat ujung-ujungnya dimodify lagi, diubah lagi, direstructure lagi, nanti ujung-ujungnya juga mengubah semua kelas yang menggunakan interface itu. Makanya ketika perancangan ya pastikan bahwa fungsional itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari kelasnya. Itu yang pertama. Baru kalian bisa menentukan apakah itu digunakan di berbagai kelas atau enggak. Kalau digunakan di berbagai kelas lebih condong antara abstrak, kalau enggak interface. Nah, dilihat lagi apakah behavior ini bisa menjadi general. Kalau general lebih baik taruh di interface. Tapi kalau dia spesifik kebutuhan di kelas, berarti taruhlah di abstrak kelasnya saja. Ya, nggak perlu dibuatkan dalam bentuk interface. Lanjut, yang kedua yaitu dependency injection. Nah, biasanya ini akan memungkinkan kita buat allow object atau function untuk menerima dari other object ataupun function dari yang kita buat. Ya, jadi maksudnya gimana? Memungkinkan kita untuk mengurangi yang namanya ini ya, hardcode dependency. Makanya ketika kita bikin sebuah program, awalnya biasanya mungkin lebih small ya, small program sampai kompleks program itu sangat berbeda jauh. Kalau small program yang kalian buat dalam tugas dan sebagainya itu pasti jelas kemungkinan terjadinya dependensi itu kecil ya. Tapi kalau udah ngomong kompleks program ya kaitannya apa? Semua terkait reusable code, reusable functional ya. Berarti harusnya setiap kali apa yang kalian buat itu harus diperhatikan secara keseluruhannya. Gak boleh bikin function sembarangan, taruh di kelas sendiri. Bisa jadi function itu adalah general function, berarti dibutuhkan untuk kelas lainnya nantinya. Dan itu nggak di scope kalian, ya, scope-nya orang lain gitu ya. Berarti kalian minimal ya harus buatkan dalam bentuk interface atau abstrak kelasnya yang bisa digunakan kembali. Ya. Kalau enggak, ya nanti jatuhnya bakal banyak dependensi yang terjadi. Bisa jadi kalian harus dalam sebuah kelas sendiri. Ujung-ujungnya apa? Ya nanti duplikat, ya, duplikat function, duplikat metode, ya. Maintenance-nya pasti akan susah. Contohnya ini, misal kita buat sebuah service class ya, email service, fungsinya dia akan mengirimkan email dengan parameternya message sama receiver-nya siapa, message-nya apa, receiver-nya siapa. Nah, kita gunakan si kelas tersebut ya untuk membuat satu functional baru, yaitu untuk mengirimkan email ya, proses message ya. Jadi dari kelas email service tadi kita mau proses kirim ya, kirim message-nya, kemudian ya ini receiver-nya ya, receiver-nya siapa, message-nya apa. Nah, ini main app kita ya. Di main app-nya gimana? Kita panggil si
application kita, yang dimana application kita menggunakan service ini. Ya. Service ini kan nantinya ceritanya akan digunakan berulang kali ya. Makanya dari awal dia sudah dibuatkan satu kelas khusus sendiri yang menangani untuk send email. Ya. Baru di application ini contohnya satu aplikasi ini ya. Nanti bisa jadi kita punya aplikasi lain yang akan menggunakan service yang sama, yaitu email service. Nah, ketika kita panggil, ya jelas problemnya yang kita lihat adalah kita bisa initiate email service dan menggunakannya, benar? Jelas. Tapi ya di situ kelihatan apa? Ada hardcode di application-nya. Ya, jadi kita nggak boleh melakukan ini ya. Solusinya gimana? Nah ini, kita bikin dalam bentuk interface khusus untuk message service-nya. Ya. Jadi kalau dari email service tadi kita pecah dulu, ya. Kita pecah yang tujuan mengirim message ini nanti bisa digunakan di email service, sama kita bikin untuk yang SMS service. Bisa jadi kebutuhannya sama, cuman beda platform. Ya, ceritanya kan kebutuhannya ini sama, tapi beda platform aja, email sama SMS. Ya, kita pisah dalam bentuk interface untuk send message-nya. Baru diimplement di email service sama SMS service. Terus gimana di sisi application-nya? Di sisi application-nya kita juga perlu bikin interface-nya. Ya, dimana si interface ini akan memproses message-nya. Karena message-nya tadi bisa email, bisa SMS. Ya, makanya di sini kita bisa pisahkan, ya, pisahkan implement consumer, kemudian kita initiate service-nya apa? Apakah dia itu untuk SMS atau apakah dia untuk email? Makanya dia pakainya ini ya tadi ya, yang message service. Di sini kita panggil initiate-nya, service-nya adalah SVC sesuai parameternya. Berarti nanti kita tinggal bikin objek sesuai dengan kebutuhan kita. Mau dia itu email atau SMS. Ya. Kenapa nggak langsung initiate aja Pak di sini jadi satu? Bikinkan yang khusus email sama khusus SMS. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa harus dibuat satu interface lagi? Kenapa nggak langsung aja di sini bikinkan function untuk email sama untuk SMS? Kenapa? Kenapa di sisi application-nya nggak langsung bikin aja Pak function untuk kirim email sama function untuk SMS? Kenapa harus dibuatkan interface lagi? Ada yang bisa jawab? Kenapanya? Kalau diibaratkan, semisal saya menambahkan satu platform baru lagi, ada email, ada SMS, ada WhatsApp. Apa yang terjadi dengan application kita? Kita harus merubah core dari application-nya, ya, yang my di application ini. Tapi kalau kita buatkan dalam bentuk interface, intinya adalah proses message. Sama halnya ketika kita bikinkan service messaging, send message. Intinya sama. Kita bikinkan proses message-nya. Di sininya kita tinggal inisialisasi kebutuhan aplikasi kita apa. Ini kan makanya di sini ada parameternya. Tinggal kita kirimkan objek sesuai dengan kelasnya apa. Mau email, mau SMS, atau mau WhatsApp misalnya. Tinggal kita masukkan ke parameter application kita. Berarti intinya nanti my application kita ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan message service kita. Ya. Jadi kalau kita initiate di sini adalah kita bikin objeknya adalah
SMS, ya berarti nanti service ini gunanya untuk send atau proses message dalam bentuk SMS. Ya, jadinya nanti ketika kita bikin, nanti satu lagi nih, kalau sudah di sisi application, kita bikin satu lagi injektornya. Jadi kita bisa lihat konsumernya, kita ambil get consumernya sesuai dengan application kita. Ya, mau dia itu email, mau dia itu SMS. Ya, tinggal kita bikinkan injektornya sendiri. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dari beberapa part tadi ya, dibikinkan interface untuk membuat si function email service tadi fleksibel ya, untuk proses message. Kemudian dibuatkan kelas khusus ya, kelas khusus lagi untuk apa? Untuk injektor message-nya. Karena tadi kita sudah bikin application-nya ya, di mana dia akan consume message service apa yang mau kita gunakan. Baru di sini kita gunakan, kalau email service injector dia akan untuk khusus email service, kalau SMS berarti khusus SMS. Terakhir, nah ini terakhir ketika kita jalankan ya, kita tinggal panggil sesuai dengan injektor yang kita butuhkan ya. Jadi kalau semisal ada yang bermasalah ya, bermasalah dengan email service-nya, berarti tinggal kita fokus ke ya, email service injektornya. Kita cross check di sini. Tapi kalau bermasalahnya semua di proses message, berarti kita fokusnya di mana? Di sini ya, di application kita ya, yang mau proses message. Tapi kalau masalahnya ya, masalahnya dari awal ya, ketika implementation, berarti di sini di message service kita ya, apakah udah sesuai nih implementasinya ya. Jadi ketika proses debugging pasti jauh lebih mudah ya. Kalau ada perubahan berarti tinggal fokus dengan injektor yang kita gunakan tadi. Hubungannya apa? Hubungannya adalah dari sisi mana errornya? Apakah dari sisi ketika get objeknya ini, atau ketika processingnya ya. Kalau processingnya bermasalah semua berarti jelas. Di sini kalau nggak di bagian message service-nya. Tapi kalau masalahnya cuma satu di email saja misalnya, kalian tinggal cek di email service injektornya gitu. Efeknya ya itu tadi, karena kita ngomongnya dependensi ya, katakanlah message service ini digunakan di berbagai aplikasi ya. Kalau bermasalah ya, kalian bisa bayangkan kalau bermasalah efeknya berarti apa? Semuanya ya, semua aplikasi yang menggunakan si kelas ini atau service ini ya. Kalau dibagi, wah pusing gitu ya. Kalau enggak kalian pisah. Apalagi kalau kalian hardcode di kelas main kalian ya. Berarti apa? Merubah semua aplikasi itu. Merubah semua aplikasi. Tapi kalau bermasalah memang terkait servisnya, kalau pakai ini ya berarti tinggal fokus di servisnya aja. Sudah bukan di sisi aplikasi kalian. Gitu. Itu efeknya. Kalau di budget injection. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita pakai kemarin saya lanjutkan. Saya akan pakai contoh yang ketika kita bikin di interface kelas. Oke, saya akan pakai beberapa kelas yang kita sudah pernah buat di interface kemarin. Nah, mungkin ada beberapa hal yang nanti kita perbaiki dari kelas yang sudah kita buat. Saya akan buatkan project baru aja, solid.
Sambil kita review untuk beberapa kelas yang sudah pernah kita buat. Misal kayak kelas transport ini. Ya. Kalau dilihat dari kelas transport, kira-kira melanggar violation solid principle nggak? Kira-kira dari kelas transport ini ada melanggar SRP nggak? Single responsibility principle. Di kelas BRT kelas terus dari 3 kelas itu kira-kira aman nggak secara solid, secara SRP? Atau mungkin ada yang mau dirubah dari menu-nya? Gimana? Ada yang terfikirkan apa nggak? Solidnya.
mungkin yang kita bisa rubah untuk menambahkan satu function baru. Kita pisah kelas khusus untuk perhitungan total ini. Perhitungan total panel ini kita bisa buat satu kelas khusus, misal dengan nama var calculator. Nanti isinya metodenya untuk menghitung total panelnya ya. Ini nanti kita pindah karena kita butuh returnnya, tapi double panel total fairnya. Parameternya berarti kita butuh kelas transport, terus kemudian distance, sama kemudian sama student ya. Ada satu lagi student. Kita ambil var-nya tetap sama, bedanya ini, kemudian kita boleh return var-nya, return var. Kita bikinkan satu variabel aja, kita pisah untuk diskonnya, double diskon. Diskon sama dengan untuk diskonnya seperti ini. Nanti gimana kita pakai di sini. Nanti tinggal kita initiate kelasnya. Kita sesuaikan dengan parameternya. Kita akan lempar untuk P-nya, distance-nya dari sini, distance dari sini, distance dari sini, seperti ini. Dan jadi untuk perhitungannya udah gak ada di image-nya ya. Semua sudah kita rapikan di kelasnya.
Terus kalau kita mau tambah interface-nya, kita tinggal buatkan satu interface baru lagi ya. Kalau kemarin kita cuma mungkin bikin satu diskonnya khusus mahasiswa ya. Kalau kita mau buat untuk diskon yang lain, berarti nanti tinggal kita buatkan satu class interface baru. Misal diskon untuk ibu-ibu gitu ya. Tinggal kita bisa implementkan di kelas kita. Untuk abstrak kelasnya kita bedakan. Ini ada gratis konsultan. Kalau kita tambahkan di sini ya, ini untuk student aja, berarti kita perlu buat khusus untuk yang materi. Mungkin kita ganti aja bukan materi, anywhere gitu ya, selain student lah ya. Nanti di ininya namanya kita sesuaikan diskon. Berarti tinggal di fairnya teman-teman tinggal tambahkan conditional kalau bukan student ya berarti ya. Kalau bukan student berarti kita ambil tinggal kita sesuaikan seperti ini berarti ya. Jadi kalau selain student ya, kita ambilnya yang get diskon aja.
berarti artinya itu untuk yang low student discount. Secara SRP aman ya, terus open close nya aman karena kita nggak merubah kelas utama, kita udah buatkan dalam bentuk interface ya, jadi nggak harus merusak atau mengubah struktur main kelasnya. Terus secara main programnya kita sudah buatkan satu kelas khusus untuk perhitungan totalnya, jadi sudah nggak hardcode di mainnya juga. Jadi kalau semisal ada perubahan, kita tinggal ubah di bagian kelas perhitungannya ya, fairnya. Terus interface segregation juga sudah aman karena satu interface digunakan untuk satu kebutuhan, yang satu untuk diskon mahasiswa, yang satu bukan, sudah terpenuhi. Nah, untuk dependensinya gimana? Dependensinya mungkin kita bisa tambahkan ya. Kalau dependensi kita perlu ubah gimana ya? Dependensi harusnya ini udah apa sih? Oke, diskonnya udah, kalkulatornya udah, harusnya ini sudah bisa mencakup dependensi. Tapi yang sederhana ya, karena kita sudah pisahkan secara fungsionalnya. Kalau contohnya tadi mungkin lebih kompleks karena dia ada service yang bermacam-macam ya. Kalau ini kan fairnya ya udah cuma satu ya, menghitung total fairnya aja. Kalau misal fairnya ada tipe-tipenya lagi, mungkin bisa dipecah ya. Nanti berarti perlu dibuatkan satu interface khusus untuk menghitung total fair ya. Nanti total fairnya baru disesuaikan dengan bentuknya. Mungkin bisa jadi perhitungan untuk student sama bukan student beda ya, itu bisa dipecah lagi mungkin. Jadi nggak perlu seperti ini ya, kita bisa buatkan dalam bentuk kelasnya sendiri khusus untuk menghitung yang BRT student sama yang BRT non student, sama dua lagi khusus untuk yang BIS student dan BIS non student, itu bisa ya. Jadi kita bisa pecah dalam bentuk satu interface lagi. Nanti tinggal kita implement di satu kelas baru yang khusus untuk proses total fairnya. Nanti dari total fairnya itu kita masukkan ke fair calculator ya, kita implement, itu bisa kayak gitu. Tapi kalau untuk case sederhana bisa pakai ini sudah cukup ya. Kalau ini secara code ya udah gak ada yang ketergantungan ya. Jadi mainnya pun kalau kita running aman ya. Kalau salah di mainnya ya berarti ya itu berarti kesalahan di main, murni di mainnya. Tapi kalau semisal hasilnya, hasil perhitungan dan sebagainya berarti sudah di luar kuasa main programnya, berarti ada di kelas misal fair calculator, atau bisa jadi di subclass ketika kita instate atau inisialisasi fair di awal, itu bisa. Tinggal case errornya gimana, kita bisa dibagi di situ. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk solid principle? Jadi kalau ditanya materinya semua pasti keluar karena OOP, konsep OOP pasti dipakai semua.
mau itu abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, abstrak kelas ya, dipakai semua. Plus ada mengikuti solid principle. Jadi kalau nggak sesuai dengan solid principle ya berarti nilainya nggak maksimal. Itu aja. Kalau untuk jumlah soalnya berapa dan kriteria soalnya akan saya sampaikan di minggu depan ya. Saya masih diskusi dengan Pak Prabowo ya terkait soalnya. Ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, udah pasti. Ini udah pasti. Satu kabar baik buat kalian. Kalian boleh diperbolehkan untuk bawa cheat sheet. Satu lembar apa? Bolak-balik. Ya. Kalau udah dikasih cheat sheet ya, hasilnya masih kayak UTS ya, saya udah nggak tahu lagi berarti ya. Jadi udah dikasih cheat sheet, bebas kalian mau nulis apa ya, bebas. No, tulis tangan. Ini juga saya infokan ke Pak Prabowo, tulis tangan saja. Kalian prefer tulis tangan apa print? Tulis tangan. Kebanyakan pada ngomong tulis tangan ya, jadi tulis tangan. Enggak, kalau kan nanti akan saya infokan di minggu ke-13. Saya hasil diskusi dengan Pak Prabowo gimana, boleh diprint atau enggak ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Minggu depan berarti kita tinggal quiz sama review. Ya, gitu aja. Kuisnya baik kamu. Soalnya kurang lebih sama lagi 20-an gitu. 25 kemarin. Ya, mungkin mirip-mirip. Segitu jumlahnya. Budi gak perlu buat sisikan ya. Belum coba.